kembali lagi di channel rating. Di video kali ini saya akan bahas mengenai wiper. Jadi untuk kalian yang baru bingung cari model wiper ataupun ada masalah mengenai wiper, silahkan simak video ini sampai akhir biar nanti teman-teman tahu wiper apa yang cocok di mobil teman-teman ataupun tidak mengalami masalah seperti saya. Karena seminggu yang lalu saya membeli wiper karena wiper mobil saya itu sobek dan saya membeli wiper yang cukup mahal ataupun terkenal mereknya. Tapi yang saya dapat malah wipernya itu tidak bekerja secara maksimal atau wipernya itu sedikit bermasalah. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan nanti ke teman-teman dan solusinya seperti apa. Silahkan simak video ini, tapi sebelumnya silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi wiper yang saya gunakan itu wiper model frameless ya teman-teman. Bisa dilihat di situ itu modelnya frameless. Jadi saya cerita dulu, jadi ketika hujan lebat saya gunakan wiper seperti ini. Di 3 hari pertama itu masih normal-normal aja dan kerjanya juga maksimal ya, jadi bagus, nggak ada masalah. Tapi setelah 3 hari yang saya rasakan ketika terjadi hujan dan wiper saya nyalakan terus, itu lama-lama dia seperti gerdek ya, atau ngelompat-lompat ketika dia menyapu air. Jadi otomatis sapuannya tidak rata dan berbunyi seperti deg-deg-deg seperti itu. Jadi kalau dicoba seperti ini, dia tidak masalah ya, tetap sapuannya bersih. Cuma nanti kalau dia dipakai di hujan lebat, itu sapuannya langsung lompat-lompat ataupun seperti nggak rata. Jadi saya putuskan untuk nantinya akan mengganti wiper ini. Meskipun wiper ini harganya cukup lumayan mahal ya, baru seminggu yang lalu saya beli sekitar harga 120.000 dan kondisinya saat hujan lebat itu tidak maksimal untuk sapuannya atau bahkan malah berisik menurut saya. Jadi nanti akan saya ganti dan saya jelaskan ke teman-teman. Oke, jadi ini untuk wipernya akan saya lepas dulu. Jadi untuk wipernya model frameless seperti ini, atau biasanya orang menyebutnya wiper banana karena modelnya lengkung seperti ini. Dan ini masih baru ya, harganya sekitar 120 ribuan kemarin saya beli untuk kanan dan kiri ini. Dan ini juga mereknya lumayan terkenal, tapi saya nggak akan sebut merek ya, saya tutupi juga nanti untuk mereknya. Dan ini untuk wipernya, ini menurut saya kurang maksimal karena yang saya alami seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Untuk sapuannya dia itu kalau sudah sering dipakai itu dia lompat-lompat ataupun malah berbunyi di bagian mobil ya. Jadi malah mengganggu sekali ataupun malah sapuannya tidak rata. Dan ini sudah saya kendorin ya tadi. Ini tinggal saya cabut aja, tadi sudah saya kendorkan. Dan kita lihat dulu untuk posisinya. Jadi untuk posisinya ini dia seperti ini ya. Sebentar saya posisikan yang pas dulu. Untuk posisinya dia itu karena sangat melengkung, dia itu bagian ujung-ujungnya dia sangat menekan, dan di bagian tengah itu mungkin dia tidak terlalu menekan. Saya nggak tahu apakah itu yang menyebabkan sapuan dari wiper ini tidak maksimal ataupun ada hal-hal lain. Jadi untuk wipernya seperti ini ya, ketika kita taruh di bagian kaca untuk 3 hari pertama itu nggak masalah, jadi masih bagus banget untuk sapuannya. Tapi setelah itu yang saya rasakan lompat-lompat dan tidak rata untuk sapuannya. Ini saya lepas dulu untuk wipernya. Kemudian yang sebelah kiri ini akan saya lepas juga. Untuk melepas mudah sekali ya, tinggal kalian tekan di bagian dalam kemudian ditarik ke bawah aja, itu sudah terlepas. Dan untuk memasang nanti sebaliknya tinggal dipasang aja. Nah ini untuk wipernya sudah saya lepas seperti ini ya untuk modelnya. Jadi dia karena frameless itu melengkung sekali biar dia ngikutin dari model kaca di mobil kita. Jadi untuk modelnya seperti ini, dan ketika kita tekan seperti ini dia sangat kaku ya. Jadi itu mungkin yang menyebabkan sapuan di mobil saya atau wipernya itu agak sedikit berat ya. Jadi ini kencang sekali ya untuk menekan seperti ini. Dan nanti untuk teman-teman yang mengalami problem seperti saya, silahkan tulis di kolom komentar apakah cuman saya yang mengalami seperti ini ataupun banyak yang mengalami juga untuk wiper frameless masalah seperti ini. Jadi untuk tekanannya itu sangat kuat di bagian ujung-ujungnya, tapi di bagian tengah itu dia tidak terlalu kuat ya. Jadi menurut saya ini nggak rata untuk penekanan di bagian kaca. Nah ini untuk yang kecil juga sama saja, cuman karena dia tidak terlalu panjang jadi tidak terlalu kuat ya untuk menekannya ini. Beda dengan yang panjang ini, dia sangat kuat ketika kita tekan, agak berat ya. Jadi seperti itu, bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk wiper lamanya.
atau wiper baru yang baru seminggu yang lalu saya ganti, dan saya memutuskan untuk menggantinya itu dengan wiper yang lama aja, karena wiper yang lama itu dia karetnya sobek aja. Kemarin saya inisiatif untuk pembeli yang baru dan nyoba yang frameless, ternyata malah seperti ini yang saya alami, dan ini saya pasang kembali untuk wiper yang lama. Jadi ini untuk wiper yang lama itu dia full frame ya, jadi framenya itu rata semua di bagian sisi-sisinya, dan untuk yang kecil juga sama aja. Jadi kemarin saya refill aja menggunakan seperti ini, harganya sekitar 20 ribuan untuk refillnya. Nanti untuk teman-teman yang penasaran cara refill dari wiper ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya buatkan videonya. Ini sudah saya pasang ya untuk refillnya, dan cukup murah sekali, malah cuma 20 ribuan. Itu sudah jadi seperti baru lagi, karena kalau sobek kan dia tidak bisa diakali menggunakan cara yang sebelumnya saya gunakan ya, yaitu menggunakan kunci ataupun sendok biasa. Jadi untuk di wiper ini dia rata, dan kemudian ketika kita tekan seperti ini dia tidak terlalu kencang ya, atau kencang di bagian ujung-ujungnya atau bagian tengahnya, jadi dia rata untuk penekanannya. Jadi menurut saya ini lebih bagus, dan sapuannya juga akan lebih bagus karena penekanannya itu tidak hanya di ujung-ujungnya saja, tapi di keseluruhan bagian wipernya ini. Dan untuk yang kecil juga sama saja, dia ketika ditekan seperti ini tidak berat seperti yang frameless tadi ya, atau yang banana. Ini dia malah enteng ketika kita tekan. Dan untuk yang banana ini atau yang frameless ini dia sangat kuat ya, bisa dilihat di situ. Untuk ini seperti pegas ya malahan. Takutnya malah nanti ya yang seperti saya bilang nggak rata untuk penyapuannya. Jadi saya putuskan untuk mengganti lagi menggunakan wiper yang lama, tapi saya refill menggunakan karet yang baru karena yang lama itu dia sudah sobek ya. Dan harganya cukup murah. Nanti teman-teman bisa mengaplikasikan seperti saya ini menggunakan refill yang murah meriah seperti ini, 20 ribu. Nanti kalau rusak tinggal ganti lagi, ataupun diakali menggunakan sendok yang seperti video saya sebelumnya. Kalau misalkan cuma nggak rata sapuannya, tapi kalau sobek harus kita ganti menggunakan karet wiper yang baru atau refill aja, seperti itu. Daripada teman-teman beli yang mahal-mahal seperti ini tapi malah nggak bisa maksimal, atau ini saya nggak gunakan lagi untuk yang frameless. Memang modelnya bagus tapi kerjanya tidak terlalu bagus ya. Ini saya pasang aja untuk wiper yang lama yang sudah saya refill karetnya. Untuk pemasangan seperti biasa ya teman-teman, cukup mudah, tinggal masukkan aja seperti ini, kemudian nanti ditarik ke atas sampai bunyi klik, itu sudah mengunci. Nah seperti ini ya, silahkan simak sampai akhir video ini. Nah seperti ini sudah masuk tapi belum mengunci ya. Nanti untuk pengunciannya dia sampai atas banget nanti. Nah seperti ini nanti kita tekan ke atas saja sampai benar-benar dia ngunci. Nah kalau dia sudah klik ke atas seperti ini sudah ngunci dan tidak akan copot. Ini sudah selesai, kita tutup untuk wiper yang kecilnya, kemudian kita pasang yang panjang atau yang sisi kiri ini. Caranya seperti tadi juga, dan mudah sekali untuk pemasangannya. Untuk semua wiper rata-rata seperti itu ya untuk pemasangannya. Dan nanti silahkan teman-teman sesuaikan kebutuhan teman-teman. Kalau menurut saya lebih baik menggunakan wiper yang seperti ini ya daripada yang frameless, karena yang saya alami seperti tadi, atau mungkin nggak semua wiper frameless itu seperti yang saya alami atau tidak maksimal. Jadi nanti silahkan tulis di kolom komentar untuk wiper teman-teman apakah rata-rata wiper frameless seperti ini ataupun tidak ya. Jadi saya nggak tahu juga karena yang saya alami seperti ini. Jadi nanti saya minta masukannya di bagian kolom komentar. Ataupun bagi yang sudah memakai wiper yang hybrid, itu nanti silahkan komen juga seperti apa nanti kualitasnya untuk wiper yang hybrid. Untuk pemasangannya sudah selesai, dan di situ bisa dilihat wipernya kembali ke yang full frame atau wiper yang lama, dan akan saya coba. Nah untuk yang saya rasakan ketika saya menggunakan wiper lama ini, dia itu wipernya nggak terlalu berat ya, karena bisa didengarkan dari suaranya. Yang tadi itu model frameless itu dia agak berat atau suaranya itu seperti gesek berat gitu. Tapi kalau kita menggunakan yang seperti ini, dia enteng ya untuk gerakan dari
arm wipernya ini atau tuas wipernya ini. Jadi untuk sapuannya juga rata, dan mungkin saya lebih cocok menggunakan wiper yang seperti ini ya. Jadi bukan wiper yang frameless seperti tadi. Karena yang saya alami menggunakan wiper yang frameless malah sapuannya tidak rata, ataupun dia bagus hanya di 3 hari pertama. Jadi seperti itu untuk pengalaman yang saya alami ketika menggunakan wiper frameless seperti ini. Nanti untuk teman-teman yang sudah menggunakan wiper hybrid, silahkan tulis di kolom komentar seperti apa, apakah lebih bagus daripada yang full frame ataupun mirip-mirip menggunakan yang frameless, ataupun lebih bagus lagi menggunakan yang full frame yang saya gunakan ini. Jadi sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.